Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan kembali mengupas kisah jenaka dan penuh hikmah dari tokoh legendaris kita, Abu Nawas. Kalau kalian kira sudah mendengar semua kelicikan dan kecerdasan Abu Nawas, tunggu dulu. Kisah yang satu ini dijamin bakal bikin kalian geling-geling kepala sekaligus tertawa terbahak-bahak. Judulnya aja udah seru. Jawaban Abu Nawas ini bikin Raja melongo. Nggak nyangka. Penasaran kan? Jawaban apa yang bisa bikin seorang raja sampai terdiam 1000 bahasa? Yuk, kita simak ceritanya sampai habis. Alkisah. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan. Semua kemegahan istana, hidangan lezat, dan hiburan mewah terasa hambar baginya saat sedang termenung di singgasananya. Tiba-tiba terlintas di benaknya satu nama yang selalu bisa membuatnya terhibur sekaligus jengkel. Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum licik. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari. Aku punya sebuah teka-teki yang mustahil untuk dipecahkan. Kali ini dia tidak akan bisa lolos." Perintah Baginda Raja dengan penuh semangat. Para pengawal pun segera bergegas menuju rumah Abu Nawas yang sederhana. Sesampainya di sana, mereka menemukan Abu Nawas sedang asyik memberi makan ayam Yamea di halaman. "Wahai Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu untuk segera menghadap ke istana," kata seorang pengawal. Abu Nawas, yang sudah hafal betul dengan keisengan rajanya, hanya tersenyum tipis. "Baiklah, sepertinya Baginda Raja sedang rindu dengan leluconku," gumamnya dalam hati sambil mengikuti para pengawal menuju istana. Ia sudah menduga pasti ada saja ujian aneh yang menantinya. Setibanya di balairung istana yang megah, Abu Nawas melihat Baginda Raja sudah menunggunya dengan senyum penuh arti. "Selamat datang, Abu Nawas. Aku harap kau datang dengan pikiran yang segar hari ini, karena aku punya satu pertanyaan yang sangat penting untukmu," sapa Baginda Raja. Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun, Paduka yang mulia. Hamba selalu siap mendengarkan dan menjawab setiap pertanyaan Paduka dengan segenap kemampuan hamba." Baginda Raja tertawa. "Bagus, pertanyaannya sederhana saja. Katakan padaku, Abu Nawas, ada berapa jumlah bintang di langit?" Seketika, seluruh isi istana terdiam. Para menteri dan penasihat saling berpandangan. Pertanyaan macam apa ini? Menghitung jumlah bintang di langit, itu adalah hal yang mustahil. Mereka semua yakin inilah akhir dari Abu Nawas. Kali ini, tidak mungkin dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan Baginda Raja. Wajah mereka menunjukkan simpati, seolah-olah Abu Nawas akan segera menerima hukuman. Namun, di luar dugaan, Abu Nawas justru terlihat tenang. Ia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, seulas senyum misterius terukir di wajahnya. "Ampun, Paduka," jawab Abu Nawas dengan suara yang mantap. "Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Namun untuk menjawabnya, hamba memerlukan sedikit bantuan." Baginda Raja mengerutkan kening. "Bantuan? Bantuan apa yang kau perlukan?" Abu Nawas menjawab. "Hamba memerlukan seekor keledai." Paduka, seluruh istana kembali hening, lalu disusul oleh bisik-bisik kebingungan. Apa hubungannya menghitung bintang dengan seekor keledai? Baginda Raja pun ikut bingung, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. "Baiklah, pengawal, bawa keledai terbaik dari kandang istana untuk Abu Nawas," perintahnya. Tak lama kemudian, seekor keledai yang sehat dan gagah dibawa masuk ke balairung. Suasananya jadi semakin aneh. Abu Nawas kemudian mendekati keledai itu.
mengelus-elus kepalanya dengan lembut. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Apakah dia akan menaiki keledai itu dan terbang ke langit? Atau ada trik sulap yang akan dia tunjukkan? Baginda Raja dan para punggawanya menahan napas. Ini benar-benar pertunjukan yang tidak terduga. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menatap Baginda Raja dan berkata, "Paduka yang mulia, hamba sudah siap untuk memberikan jawabannya." Baginda Raja mencondongkan tubuhnya ke depan. "Cepat katakan, berapa jumlahnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. Lalu dengan lantang ia menyatakan, "Paduka yang mulia, jumlah bintang di langit sama persis dengan jumlah bulu yang ada di tubuh keledai ini." Sontak, seluruh istana gempar. Jawaban macam apa itu? Benar-benar tidak masuk akal. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, Abu Nawas, jawabanmu sungguh mengada-ada. Bagaimana bisa kau membuktikannya? Tantang Baginda Raja." Nah, disinilah letak kecerdasan Abu Nawas yang sebenarnya. Dengan wajah tanpa dosa, ia menjawab, "Sangat mudah, Paduka. Jika Paduka tidak percaya dengan jawaban hamba, silakan Paduka hitung sendiri satu persatu bulu di tubuh keledai ini. Jika jumlahnya kurang atau lebih, maka hamba bersedia menerima hukuman apapun. Dan setelah itu, silakan Paduka terbang ke langit dan hitung semua bintangnya untuk membandingkan. Pasti jumlahnya akan sama persis." Mendengar itu, Baginda Raja langsung terdiam. Mulutnya melongo, tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ia menghitung bulu keledai yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan helai, dan lebih mustahil lagi, bagaimana ia bisa menghitung bintang di langit? Abu Nawas telah memberikan jawaban yang tidak bisa dibuktikan, tapi juga tidak bisa disalahkan. Ia membalikkan tugas mustahil itu kembali kepada sang raja. Para menteri yang tadinya menahan tawa, kini tak bisa lagi membendungnya. Mereka tertawa melihat wajah Baginda Raja yang bingung dan takjub. Pada saat yang bersamaan, Baginda Raja akhirnya tertawa lepas. Ia sadar telah dikalahkan telak oleh kecerdikan Abu Nawas. "Cukup, cukup Abu Nawas. Aku mengaku kalah," seru Baginda Raja sambil menepok-nepok pahanya. "Kau memang orang paling cerdik di seluruh negeriku. Jawabanmu benar-benar di luar dugaan." Baginda Raja kemudian memerintahkan bendaharawan untuk memberikan sekantong penuh koin emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdasannya yang berhasil menghibur sang raja. Abu Nawas pun menerima hadiah itu dengan senyum kemenangan dan membungkuk hormat. Begitulah kisah bagaimana Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari jebakan Baginda Raja dengan jawaban yang logis, namun jenaka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang untuk menghadapi pertanyaan yang mustahil, kita tidak perlu memberikan jawaban yang harfiah. Cukup berikan jawaban cerdas yang membuat si penanya berpikir ulang. Abu Nawas menunjukkan bahwa kreativitas dan cara berpikir out of the box adalah senjata ampuh untuk mengatasi masalah serumit apapun. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga berhasil mendapatkan hadiah dan menghibur seluruh istana. Gimana, teman-teman, ceritanya? Keren banget kan? Cara Abu Nawas membalikkan keadaan, itulah mengapa ia menjadi tokoh yang legendaris dan ceritanya tak lekang oleh waktu. Selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari setiap kelakuannya yang unik. Semoga kisah ini bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana yang jadi favorit kalian.
Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas dan kreatif seperti Abu Nawas. Dadah!